Kemudian saya sudah punya izin halal. Jadi satu-satunya rambak yang sudah punya izin halal. Wah, itu. Dan itu prosesnya mengurus itu lama, Mas, 2 tahun. Setelah itu masih ada lagi yang telepon. Kayak hari ini aja ada 3 orang Mas yang mau menipu. Itu ngakunya mesti komandan, mesti orang kepolisian atau angkatan darat gitu. Transfernya 1,5 juta itu kebanyakan, minta dikembalikan lagi. Padahal dia belum transfer, hanya screenshot dan itu pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujarwo, yang bisa dipanggil dengan Pak Jarwo. Usaha kami adalah usaha kerupuk rambak, mereknya adalah Rambak Pak Jarwo. Kami berdomisili di Kelurahan Sembung, RT 04, RW 03, Kelurahan Sembung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebelah kiri saya adalah nyonya saya yang tercantik. Nama saya Bu Kasmi, saya istrinya Pak Jarwo dan mendampingi dalam berusaha rambak Pak Jarwo. Saya memilih rambak karena memang saya dibesarkan dari orang tua yang usaha rambak. Jadi memang saya dibesarkan dari rambak. Makanya oleh sebab itu kami menekuni rambak karena rambak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kita adalah generasi yang keempat. Mulai dari nenek moyang kita itu sudah ada. Dari ibunya mbah saya itu sudah ada. Rambak itu sudah ada. Kalau kita sendiri mulai tahun 2010. Tapi sebelumnya kita juga ikut-ikutan orang tua gitu loh. Mulai kita tekuni itu 2010. Mengawalinya pindah dari Surabaya karena kita dulu tuh merantau di Surabaya berdua ini. Tahun merantau 98. Tahun 98 hingga tahun 2003. Kita kembali dari Surabaya ke Tulungagung untuk berusaha rambak. Saat krisis moneter, Mas. Jadi saat krisis moneter itu kita bekerja di lingkungan kesehatan. Background saya adalah kesehatan. Saya honorer di sini. Anak 2 dari Surabaya pindah ke Tulungagung. Dari honorer posisi ekonomi akhirnya kecepit. Dari posisi ekonomi kecepit, akhirnya apa yang kita bisa kita berbuat. Yaitu kita dibesarkan dari rambak, kita belajar untuk mengembangkan rambak, berjualan rambak di sekitaran stasiun Tulungagung. Kalau kita lihat sejarah itu, kita itu beberapa kali ganti nama ya. Mulai dari mereknya itu Aswad. Aswad itu perpaduan antara nama-nama kita. Ibunya Asmi, W-nya Wahyu, D-nya Dia. Jadi Asmi, Sujarwo, Wahyu, dan Dia, Aswad. Tapi kita lihat nama Aswad itu memiliki arti hitam. Jadi akhirnya kita pindah. Lah, sebagai jaminan bahwa rambak Pak Jarwo itu beda dengan yang lain, akhirnya nama Pak Jarwo lah yang kita bikin brand. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai mutunya itulah. Beda yang lain dari rambak Pak Jarwo adalah rasanya, kualitasnya, bahannya, lalu pendukungnya, yaitu minyaknya, itu yang membedakan. Sehingga katanya orang-orang bahwa rambaknya Pak Jarwo itu gurihnya sampai di hati. Nah, katanya orang-orang loh ya, gurihnya bahwa rambak Pak Jarwo itu beda dengan yang lain. Yang membedakan adalah dari segi kualitas, kita tuh pilih bahannya yang memang benar-benar kualitas yang super, Mas. Kita pilih sapi yang jantan. Kemudian kita mengolah secara tradisional, tidak pakai obat. Untuk pengerok bulu itu kita tanpa obat perontok bulu, ini pakai manual, pakai pisau manual. Pengerokan dengan... Terus minyak untuk menggoreng itu kita pakai minyak kelapa kualitas ekspor. Jadi kita langsung di-drop dari perusahaan di Surabaya, dari pabrik. Minyaknya bening, sehingga dengan minyak itu kan kita memang segmennya menengah ke atas nih segmen pasarnya, supaya mereka tidak kecewa. Kalau kerupuk itu kan minyak ya kuncinya, itu tidak seri, tidak tengi, itu kita jamin. Kemudian dari segi legalitas usaha,
kita izin lengkap, mulai dari NIB, kemudian izin produk itu Pak IRT ada nutrition fact juga ada, kemudian NKV itu kan memang untuk izin makanan olahan ternak ya. Itu ini sedang proses didampingi oleh Dinas Peternakan. Kemudian saya sudah punya izin halal. Jadi satu-satunya Rambak yang sudah punya izin halal. Wah, itu. Dan itu prosesnya mengurus itu lama Mas, 2 tahun. Karena memang termasuk olahan makanan kritis kalau waktu saya cari izin itu. Begitu auditornya datang tuh langsung ke gudang. Yang saya pakai itu produknya halal semua apa enggak. Mulai dari garam, mulai bumbu masak, mulai bawang, alat untuk mencuci barang itu juga kita pakai deterjen yang punya halal apa tidak. Itu mereka sudah punya checklist ya, tinggal centang-centang. Minyak yang kita pakai itu kan mereknya apa, bawang berlian, itu sudah halal, tinggal centang gitu. Jadi dari segi bahan tambahan itu sudah oke. Yang paling kritis adalah proses penyembeliannya itu. Kita ngambil dari RPH yang sudah bersertifikat halal. Di saat kita berdiri itu tahun 2010-an itu dinas tidak seperti sekarang. Dulu ibaratnya kita itu jatuh bangun sendiri. Utang bank itu pun dengan bunga yang tinggi, belum ada kur saat itu. Kalau sekarang kan pemerintah selalu mendampingi, mulai dari izin kesehatannya, dari pemasarannya, dinas Disperindak, itu kan banyak membantu dari Tulungagung. Saya pernah ikut misi dagang ke Sulawesi, itu kita diajak sama gubernur ya ke sana. Itu menjadi pengalaman yang sangat berarti untuk ketika barang produk kita itu disandingkan dengan produk lain itu tidak ngisin-ngisini gitu loh Mas. Dan pernah kita menitipkan dagang misi ke Batam, bahwa yang ditanyakan sebelum kita punya izin halal, itu yang ditanyakan adalah halal, kehalalannya. Nah, di situ akhirnya kita itu betul-betul memperjuangkan bahwa izin halal untuk Rambak itu kenapa sulit pada waktu itu begitu. Jadi kalau menurut saya, rambak kerbau maupun rambak sapi itu sebenarnya apapun kulitnya itu bisa dijadikan rambak kerbau atau rambak sapi. Hanya prosesnya saja, ya. Kulitnya dari kulit sapi diproses kerbau. Jadinya rambak kerbau. Rambak kerbau. Proses kerbau itu yang bagaimana ya, kulit yang segar baru disembelih itu langsung kita proses Mas. Kita cuci pakai selang yang dimnya berapa senti Pak Jarwo? Ya 2 dim. 2 dim ya itu. Jadi langsung sentor gitu Mas, air mengalir. Itu kalau menurut agama Islam kan suci ya. Terus itu dicuci bersih, baru dihilangkan bulunya, dicuci lagi, direbus, dicuci lagi, baru ditiriskan, diiris. Kulit apapun yang kalau kita rendam dengan air kapur kurang lebih 1 minggu, itu kita proses menjadikan sapi. Dan itu nanti akan menghasilkan rambak sapi. Nah, ketika kulit segar, lalu kita rebus dengan air biasa, lalu kita proses kerbau katakanlah begitu, dia akan menghasilkan rambak kerbau. Jadi hanya merupakan satu bentuk prosesnya saja. Dan kalau kulit sapi segar itu lebih gurih Mas. Kan masih segar yang baru disembelih ya. Itu kan bener-bener fresh. Itu yang membuat gurih. Gurih. Okay. Tanpa obat apapun. Nah, insya Allah dijamin kalau kualitasnya. Jadi, makanya yang membedakan salah satunya itu. Jadi rambak Pak Jarwo kita betul-betul memberikan suatu jaminan sehat, tidak akan batuk karena apa? Minyaknya bagus. Bahan bakunya kita pilihan. Minyak kelapa. Ya, bahan bakunya pilihan. Jadi gini, rambak itu tidak serta-merta hanya untuk lauk. Jadi rambak itu sangat enak kalau kita gaduh. Bukan merupakan satu lauk pauknya, jadi sebagai camilan. Nah, dari camilan itulah akhirnya luasan pasar itu lebih luas. Makanya jarang kita menggunakan kerupuk rambak, itu jarang, mesti rambak gitu saja. Jadi kalau kesannya kerupuk itu hanya terbatas sekedar kerupuk gitu loh. Jadi kita rambak gitu saja. Jadi rambak Pak Jarwo, bukan kerupuk rambak Pak Jarwo, enggak, rambak Pak Jarwo. Gitu. Kalau jangkauan pasar kita pemasarannya ada 2 Mas, online dan offline ya. Kalau online-nya kita ada di Shopee itu yang pegang anak saya. Kemudian ada IG, yang paling banyak ya IG sama WA yang banyak membantu itu. Untuk yang offline-nya kita punya toko di stasiun, selatan stasiun. Jadi kita produksi kita itu banyak yang untuk oleh-oleh Mas. Jadi kalau rambak kerbau, kalau di warung-warung jarang dijumpai. Kebanyakan sapi.
karena memang fokusnya untuk oleh-oleh. Makanya kita sediakan untuk mendukung itu, selain produknya bagus, kita juga harus packagingnya bagus ya. Kita sediakan tas, kita sediakan kardus, atau souvenir yang lain yang orang itu merasa prestis gitu loh untuk memberikan kepada orang lain. Mungkin salah satu yang menarik di situ. Kalau Lebaran kita bikin yang toples itu kita hias, itu ternyata banyak sekali pesanan seperti itu. Tinggal mengasihkan satu sudah pantas. Untuk sementara ini kemampuan kita untuk produksi itu sehari 75 kilo Mas. Karena alat kita untuk proses pasteurisasi itu kemampuannya itu cuma satu saja. Produksi itu 75. krecek. Kreceknya 75, kilo. kulitnya beda lagi. Beda. Kalau kulit kurang Minimal lebih 2 ekor ya. sekali proses itu ada 6, kadang-kadang 9. Tidak tentu kan. Jadi tergantung daripada penyembelihan di masyarakat. Tergantung bulannya juga Mas. Kalau bulan Selo, bulan Suro itu penyembelihan karena pasar sepi ya Mas. Pasar. Tidak punya kegiatan kan masyarakat itu berkurang, akhirnya ikut sepi juga. Kalau tanggal tua juga ikut sepi. Nah, satu mesin itu digunakan untuk produksi cuma sehari sekali Mas. Karena apa? Karena waktu untuk proses pasteurisasi itu makan waktu 8 sampai 10 jam. Di mana proses pasteurisasi itu kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama, kita membersihkan kotoran yang melekat pada rambak itu sendiri. Pada waktu proses penjemuran, itu tidak luput daripada debu-debu yang menempel. Ketika kita proses pasteurisasi, itu saat rambak satu dengan rambak yang lain itu saling bergesekan. Sehingga dia akan mencuci dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kedua, karena itu di dalamnya itu ada minyak yang panas, sehingga di situ dengan waktu yang lama, 8 sampai 10 jam, itu akan terjadi suatu proses sterilisasi. Jadi tidak ada kuman yang akan hidup di situ. Sehingga ketika sudah menjadi krecek, masa ekspansinya lama. 5 sampai 10 tahun tidak akan masalah asalkan tidak terjadi suatu proses oksidasi dengan udara secara langsung. Yang ketiga, karena itu panas dan lama, itu akan menghabiskan kadar airnya. Sehingga apa? Kalau kadar airnya kering, betul-betul kering sampai 0, itu akan mudah akan digoreng. Kalau kurang kering ya nanti kemerotok Mas di wajan itu. Nah, jadi itu tadi 3 hal tadi itu saja. Yang pertama adalah menghilangkan kadar airnya, yang kedua untuk sterilisasi, yang ketiga mencuci kotoran pada yang melekat pada rambak-rambak itu sendiri. Kita itu yakin bisa itu karena apa? Keinginan kita itu tidak neko-neko. Jadi lurus untuk usaha. Gaya hidup Mas Gaya sederhana. hidup maksudnya. Betul Mas. Kayak itu, tidak neko-neko. Kita itu tidak neko-neko. Saya pernah baca buku tuh kalau memang pengen usahanya jadi 5 tahun pertama kita jangan punya keinginannya macam-macam. Jadi kita utang bank itu harus benar-benar difokuskan di modal. Jangan beli ini, jangan beli itu, diputer terus sampai menjadi kuat. Ibaratnya rumah itu pondasi harus kuat di 5 tahun pertama. Setelah itu baru kita mungkin bisa menambah sedikit keinginan yang apa yang kita inginkan, seperti itu. Kita kalau sudah mengambil suatu keputusan Mas ya, kalau kita berwira swasta, kita tidak boleh bilang capek. Kita tidak boleh bilang kesel. Dari hasil capek itulah yang dapat kita rasakan nantinya itu. Harus berani capek. Harus kalau berani pengen capek. sukses. Iya. Kalau Dan itu pengen tidak sukses. mengenal waktu Mas. Kalau kita sempatnya sore ya sore, kalau sempatnya malam ya malam, kalau sempatnya pada hari libur ya kita kerjakan. Saya sebagai ASN dan punya usaha itu bagaimana kok bisa jalan usahanya. Yang pertama adalah kita punya karyawan yang punya, kalau di rumah itu spesialnya sendiri-sendiri ya, kita percayakan kepada mereka. Jadi kita terapkan manajemen yang kita percayakan kepada bagian yang menangani. Yang bagian goreng ada sendiri, ya kita percayakan kepada dia. Sama sekali tidak khawatir karena mereka sudah terlatih. Yang bagian ngerebus sendiri, bagian gunting sendiri, itu mereka sudah saling bertanggung jawab dengan pekerjaannya masing-masing. Terus kemudian di pekerjaan di kantor, kita selesaikan di kantor. Jadi memang harus waktu itu benar-benar kita gunakan sepadat mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai pekerjaan kantor dibawa ke rumah atau
kita meninggalkan kantor kemudian mengerjakan pekerjaannya di rumah. Yang di toko juga kita percayakan pada yang di toko. Kita saling percaya, kita menganggap mereka itu bukan hanya karyawan tapi juga bagian dari keluarga. Karena mereka juga aset Mas, karyawan itu. Kita juga memberikan jaminan kesejahteraan Mas. Jadi karyawan kita ikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Itu jaminan mereka kalau ada kecelakaan kerja atau apa ngoten. Terus yang penting kalau mereka tuh istilahnya wetenge wareg, makan los di sini ya 3 kali, pagi, siang, sore, pulang tinggal tidur. Upahnya utuh. Rokok. Pokoknya mereka nyaman, kita juga aman. Mereka juga tanggung jawab akhirnya. Merasa terikat ngoten. Kita bekerja sama. Kalau aku dapat untung ya kamu nanti akan dapat bagian. Lika-liku usaha kami tidak semulus atau tidak semudah membalik telapak tangan ya. Jadi kami pernah ditipu sama orang ketika itu COD-an. Ketika itu saya ditelepon sama orang pesen rambak 5 kuintal atau 500 kilo. Saya oke. Kemudian saya suruh transfer, katanya langsung aja cash. Terus saya ditelepon lagi, sudah dapat berapa kilo Bu? Kan 500 kilo itu banyak ya, kita masih kemas sampai berapa hari, 2 hari. Masih dapat 200 kilo, tambah lagi Bu nanti yang diantar. Sampai dapat 300 kilo, ditelepon terus, akhirnya saya mengantar sama Pak Jarwo ke Kediri. Itu sama anak saya yang kecil, ternyata di sana sampai dari maghrib sampai jam 9 malam, baru dia muncul pakai sepeda motor. Katanya kita ngetut nih orang itu ke satu tempat untuk ngedrop barang. Nah, setelah di suatu rumah kosong, barang kita turunkan. Nah, pegawainya bilang gini, Bu nanti pembayarannya di pasar ya Ibu, masih repot ini barang-barangnya datang semua. Saya ikuti aja. Kemudian saya ikuti, dia naik motor. Lama-lama kok dia tuh cepet akhirnya hilang. Nggak tahu entah kemana beloknya ya. Lalu itu malam jam 9 malam Mas. Sampai ke kuburan, akhirnya kita balik ke tempat semula sudah tidak ada barangnya. Hampir 50 juta saat itu. Kita telusuri. 1 tahun yang lalu. Kita telusuri, ternyata rumah itu siangnya baru dikontrak. Baru dibersihkan. Baru dikontrak sama kaum penjahat itu tadi. Jadi ya itu pengalaman kita, liku-liku kita. Setelah itu masih ada lagi yang telepon. Kayak hari ini aja ada 3 orang yang mau menipu. Itu ngakunya mesti komandan, mesti orang kepolisian atau angkatan darat gitu. Jadi, transfernya 1,5 juta itu kebanyakan, minta dikembalikan lagi. Padahal dia belum transfer, hanya screenshot dan itu pun anak saya kan bisa ngecek ini pakai aplikasi ya. Oh ini penipu gitu kan sudah terdeteksi sama aplikasi ya. Kayaknya ketahuan sekarang enggak bisa. Jadi sering kita biarkan saja. Atau kita blokir. Sama-sama pengusaha hati-hati terkait dengan modus-modus semacam itu. Jangan langsung percaya kalau ada orang pesan besar. Jadi kita mungkin bangga dengan pesanan-pesanan yang besar, sehingga tidak tahu itu adalah ancaman bagi kita. Biasanya tidak mau nawar Mas, berapapun oke, terus transfernya kebanyakan suruh kembalikan, itu kan padahal tidak masuk dia. Itu COD-nan. Nah, tapi kalau yang sifatnya transfer itu biasanya itu dia itu Jumat malam biasanya. Pas Jumat malam menghadapi hari libur. Sehingga seakan-akan mereka pesan sekian kintal, transfer sekian puluh juta, ya. Kita ngeceknya sulit. Ya, akhirnya Bu, udah jadi sekian kintal, akhirnya cuma separuh saja, tolong uangnya dikembalikan, suruh transfer. Nah, itu modus-modusnya semacam itu. Kalau manisnya ya menjelang-jelang hari raya gini nih. Kalau gini manis Mas. Kita membayangkan seandainya setiap hari seperti ini. Iya, jadi kalau menjelang-jelang hari raya gini nih peningkatan omset sampai 1.500%. 15 kalinya sehari loh ya. Ya kebetulan anak-anak punya link sendiri-sendiri ya, temennya, mertuanya. Jadi masing-masing ikut sengkuyung semuanya. Jadi semuanya nyengkuyung. Sebagai pengusaha kalau kita tidak mengikuti perkembangan akan tertindas, terutama di bidang IT-nya itu. Dari produk yang mungkin kualitasnya, packagingnya itu sangat
penting untuk Itu selalu manisnya mengikuti kalau perkembangan. Kalau manisnya ya itu tadi, kita menjelang hari raya gini. Kalau kita punya modal ya kita gunakan untuk stok semuanya. Nah, kita pengalaman pernah kita mau kirim ke Belanda, tidak bisa masuk ke sana karena kalau barang olahan ternak itu kalau masuk ke Belanda harus memiliki izin NKV tadi yang Ibu rencana tadi. Luar Jawa, NKV. luar pulau maupun luar negeri Mas, itu harus punya izin NKV. Kayak susu Jadi, itu kan mesti ada NKV-nya. NKV ini ada grade-nya. Grade-nya itu grade 1 apa grade 2 apa grade 3. Itu tujuannya masing-masing beda grade itu. Kita juga mengikuti Mas, permintaan konsumen. Kadang saya minta yang kecil-kecil kita buatkan. Jadi mereka merasa tercukupi, itu akhirnya kembali lagi. Yang model paling baru kan model segitiga ya, itu sekali makan. Kalau besar-besar kan banyak yang komplain, Mbak diganti yang kecil-kecil, kalau besar tuh mangapnya terlalu ombo, kurang miayeni gitu. Akhirnya kita buatkan yang kecil sesuai permintaan mereka. Ini ke depan bijikan kita itu orientasinya ke souvenir. Jadi rambak tidak hanya sebagai pendamping, camilan, tapi juga disuguhkan bisa sebagai oleh-oleh maupun souvenir. Souvenir hajatan, mantu, sunatan, selamatan itu Mas. Dan itu mesti dimakan. Saya Jarwo yang memproduksi rambak Pak Jarwo. Sebelah saya adalah istri saya, Bu Kasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambak Pak Jarwo, gurihnya sampai ke hati.